Bisa pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, marilah kita lanjutkan diskusi kita pada hari ini, yaitu tentang persamaan gelombang berjalan. Ya. Jadi kemarin di awal pembahasan gelombang kita tahu bahwa berdasarkan amplitudenya gelombang itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang berjalan, yang kedua adalah gelombang stasioner. Kita akan membicarakan persamaan gelombang berjalan. Perhatikan simulasi dari tali ini ya. Jadi ini tali panjang ya, agar nanti tidak ada timbul gelombang pantul, maka ini kita setting tidak berujung ya. Tapi kalau nanti kita pakai ujung terikat atau ujung bebas, nanti akan ada gelombang pantul. Nah, yang dimaksud dengan gelombang itu adalah getaran yang merambat. Ya. Jadi kalau misalnya ujung ini kita getarkan satu kali, gitu, misalnya, ya, maka setiap bagian dari tali ini akan ikut bergetar. Ya. Yang amplitudenya sama dengan amplitude sumbernya. Saya ulangi, kita beri pulsa satu kali. Nah, maka setiap bagian dari tali ini akan ikut bergetar sebesar amplitudenya sama dengan amplitude sumbernya. Bagaimana kalau ini terus-menerus kita getarkan? Ya, berarti caranya adalah kita buat getaran atau osilasi. Kita setting osilasinya. Nah, seperti itu. Jadi ketika ujung ini digetarkan terus-menerus, setiap bagian dari tali juga hanya akan bergerak naik turun ya. Setiap bagian dari tali akan bergerak naik turun yang amplitudenya itu sama dengan amplitude sumbernya. Jadi kali misalnya kita buat, nah ini ya, ini kita getarkan sampai ya, maka setiap bagian dari tali itu akan bergetar dengan amplitude yang sama dengan sumbernya. Para siswa sekalian, itulah gambaran tentang gelombang berjalan. Maka kita lanjutkan diskusi kita tentang persamaan gelombang berjalan. Ya, yang dimaksud dengan persamaan gelombang berjalan adalah persamaan simpangan di suatu titik di sepanjang tali. Kita misalkan titik ini adalah titik P ini. Nah, titik P. Nah, persamaan gelombang berjalan berarti persamaan simpangan di titik P ini. Ini misalnya adalah YP. Nah, kalau antara sumber dengan titik yang dimaksud ini misalnya berjarak X gitu ya. Jarak X cm, maka tentu saja ketika titik asal digetarkan, titik O digetarkan, maka titik P tidak langsung bergetar. Tetapi kalau cepat rambat gelombang itu adalah V, maka ketika titik O digetarkan, titik P baru akan bergetar setelah X per V kemudian. Jadi waktu untuk waktu untuk berjalan gelombang dari sumber sampai ke P adalah X per V. Waktu yang diperlukan untuk menjalar getaran dari sumber sampai titik P adalah X per V. Sehingga ketika di O digetarkan selama T, jika di O digetarkan selama T, maka di P digetarkan selama T min X per V kemudian. Ya. Jadi ketika di O digetarkan selama T, maka P baru akan bergetar setelah T tapi dikurangi X per V. Maka persamaan gelombang berjalan yaitu Y di P sama dengan, saya ulangi di sini ya, persamaan gelombang berjalan, Y di P sama dengan A sin omega TP gitu. Nah, TP waktu untuk sampai di P nya. Kemudian karena TP adalah T min X per V, maka ini kita ubah menjadi A sinus omega T min X
per V. Seperti itu. Nah, karena ini bisa kita buka ya, ini menjadi A sinus omega T min omega X per V. Nah, omega X per V. Omega kemarin tidak lain adalah 2VF ya. Maka omega X per V itu bisa kita ubah menjadi 2VF kali X per V. Nah, F per V ini adalah 1/lambda ya. 1 per lambda karena lambda adalah V per F, maka F per V adalah 1/lambda. Sehingga persamaan ini bisa dirubah menjadi omega 2V, ulangi ya, 2V per lambda kali X ya, 2V per lambda kali X. Sehingga persamaan gelombang berjalan adalah Y sama dengan A sinus omega T min omega X per lambda, 2V per lambda. 2V per lambda, saya ulangi. 2V per lambda X. 2V per lambda itu adalah bilangan gelombang. Nah, 2V per lambda itu adalah K. Sehingga persamaan gelombang berjalan, ini dapat kita tuliskan, Y di P adalah sama dengan A sinus omega T min KX. Ya, dengan omega adalah 2VF atau 2V per T, dengan K adalah 2V per lambda. Ya, inilah persamaan gelombang berjalan, yaitu persamaan simpangan di titik P yang berjarak X dari sumber getaran.